Belajar, proses dalam hidup yang pasti akan dilalui oleh setiap insan manusia. Manusia belajar untuk membantu hidup dan kehidupannya menjadi pribadi yang tangguh sekaligus berguna bagi sesama. Sekolah menjadi salah satu tempat untuk belajar. Namun nyatanya, sekolah tidak melulu menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi aku sebelumnya udah sekolah formal selama 1 tahun di SMP negeri di daerahku. Terus karena suatu hal, tiba-tiba bapakku nyariin sekolah non formal yang berbasis itu minat dan bakat. Soalnya kalau di sekolah formalku yang dulu nggak nyediain hal itu, nggak memfasilitasi hal itu. Dan aku juga mendapatkan banyak kritik, yang nggak banyak juga sih, tapi mendapatkan kritikan, kamu itu kok gambar terus sih, kamu mau belajar gak gambar terus. Soalnya aku suka gambar, hobiku sendiri gambar. Ada problem di pondok, jadi makanya aku terpaksa pas sebelum saatnya keluar, saatnya lulus itu aku udah keluar duluan. Jadi karena ada problem itu, aku akhirnya bingung pas udah di rumah itu, seminggu di rumah tuh bingung mau ngapain. Akhirnya nyoba nyari sekolah yang mau masuk formal, tapi akunya tuh kayak ketinggalan banget pelajaran. Jadi kayak takut gak kekejar. Akhirnya ada opsi KPKT ini dan milih KPKT. Salatiga, kota di Jawa Tengah, berdiri lebih dari 12 abad yang lalu. Dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Walau tidak menyemat nama sebagai kota pendidikan seperti Depok atau kota pelajar seperti Jogja, sebuah komunitas belajar berdiri di tepi kota ini. Berawal dari kegelisahan atas kondisi pendidikan 21 tahun silam, sebuah komunitas tani membuat lembaga pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan belajar bagi para siswa atau warga belajar. Inilah komunitas belajar Qoryah Thayyibah. KBGT, Komunitas Belajar Qoryah Thayyibah. Dulunya kami nyebutnya SLTP alternatif. Terus kita mengidealkan konsep community base gitu. Karena kenyataannya juga begitu waktu itu. Jadi terus kita sebut dengan KBGT, Komunitas Belajar Qoryah Thayyibah. Saya selenggarakan musyawarah kampung gitu. Saya undang tetangga-tetangga saya yang senasib. Nah itu ada, maksudnya senasib itu ya, yang punya anak yang selesai SD terus mau melanjutkan ke SMP atau sanawiyah. Nah dari diskusi itu sebenarnya bicara tentang anak-anak kita, bagaimana nanti transportasinya, macam-macam itu, karena sudah diterima. Besok hari Senin itu sudah masuk gitu. Terus seragamnya juga, biayanya, macam-macam itu. Kos pendidikan itu masih relatif mahal, termasuk kalau nggak salah waktu itu harus bayar uang gedung 750.000 kalau nggak salah. Nah lalu di pembicaraan itu saya sendiri merasakan kok seperti ini ya, terutama pembiayaan itu. Sementara terkait dengan kualitas, saya juga merasakan betul karena pengalaman di gerakan pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan pendidikan gitu. Ini perlu ada konsep pendidikan alternatif lah, kurang lebih seperti itu. Oh iya, soal ini Pak, pas lagi kemarin kita gelar pameran karya itu kan, Bapak bilang kita tuh, ini kata-kata yang paling dapat sih,
dari Pak Din sampaikan bahwa kita tuh menyelenggarakan pendidikan, bukan jasa pendidikan. Oh, usaha jasa ya. Usaha jasa pendidikan. Itu memang sudah terpikir dari awal membentuk atau gimana dulu? Ya, hampir semua ini kejebak ke konsep usaha jasa, sehingga populer sekali istilah tuition. Tuition base itu. Nah, paradigma pendidikan yang tuition based itu mesti diganti dengan product innovation based. Harus begitu, harus ke sana. Kita itu kadang bingung juga mau dibilang sekolah kok nggak kayak sekolah, mau dibilang apa, terus akhirnya kita nyebutnya sekarang itu kalau ditanya kami komunitas belajar gitu sih. Jadi kami komunitas belajar yang punya cara belajar yang beda dari sekolahan lain. Kalau di sini yang membedakan adalah kontrol sepenuhnya ada di anak-anak. Itu sih yang perlu perbedaan signifikan. Sistem belajarnya itu karena tadi ya balik lagi ke anak yang punya kontrol atas apa yang dilakukan. Jadi tiap Senin mereka itu bikin namanya target dan capaian. Itu istilah yang paling gampang, bahkan untuk anak SMP kelas 1 pun istilah target dan capaian itu bukan istilah yang asing ya. Jadi sekedar misal aku target, jadi Senin itu di hari Senin menentukan apa yang akan dilakukan dari hari Senin sampai Sabtu. Itu sih cara belajarnya. Jadi nanti di minggu setelahnya dia evaluasi sendiri hal-hal apa yang tadi dia bikin itu yang tercapai mana, yang enggak mana. Nah, sesimpel itu sih cara belajarnya di situ kayak gitu. Di sini tuh sekolahnya dari Senin sampai hari Sabtu. Di hari Senin itu kita ada upacara, juga evaluasi selama kegiatan minggu kemarin gitu. Kita evaluasi dari forum-forum, juga kelas-kelas. Terus hari Selasa sama Rabu itu kita hari Selasanya itu evaluasi target individu, terus Rabunya juga kita target kelas gitu. Biasanya tuh yang ngerencanain target kelas itu dari teman-teman kita sendiri dari kelasnya itu. Terus yang hari Kamis itu ada yang namanya hari ide. Nah, hari ide itu kita tuh punya ide apa aja bebas, kita bisa tuangin di situ. Terus nanti minggu depan itu nanti kita pilih beberapa ide dari teman-teman, itu nanti kita jadiin hari aksi di minggu berikutnya. Jadi gak nulis ide lagi di minggu berikutnya. Terus kalau hari Jumat itu kita ada Harkes, yaitu hari kesehatan. Itu biasanya bisa diisi kayak permainan tradisional, terus sama cek kesehatan juga. Pokoknya biar satu minggu itu tuh kita tuh nggak diam aja gitu loh, biar ada gerak-gerakannya dikit. Terus Sabtu tuh biasanya tuh kita ada promes atau enggak kumpul forum, karena kan forum di sini juga banyak gitu kan. Forum tuh kalau di sekolah formal tuh kayak ekskul. Nah, di sini tuh ada forum musik, literasi, bahasa, terus tari, bolang, dan lain-lain gitu. Nah, itu forum-forum itu ada dari hari Senin sampai Sabtu tuh beda-beda. Ada yang 1 hari 2 forum, 3 forum, dan kita itu di sini tuh bebas mau milih forum apa. Terus juga kita itu di sini tuh boleh lebih milih dari 1 forum. Di KBKT, proses belajar disusun dengan merdekanya oleh warga belajar, mendorong untuk aktif dalam berdiskusi dan mengembangkan rasa ingin tahu mereka. Kemerdekaan membawa rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan karya di tengah tantangan yang ada. Di sini kan setiap akhir semester kedua, di sini tuh ada yang namanya ujian tugas akhir (TA). Nah, di situ kita selama 6 bulan terakhir itu kita disuruh buat apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Aku kemarin tuh mencoba buat karya makram, tas HP dari tali makram, karena ibu aku dulu tuh pernah buat itu waktu aku kecil dan aku tertarik membuatnya. Nah, terus aku juga cari-cari tuh di YouTube, terus
aku juga di sini punya mentor namanya Mbak Nanda, kakak kelas 12 tapi udah lulus sih. Nah itu kemarin tuh membuatnya aku sebenarnya hampir putus asa karena tali-talinya sangat rumit, pola-polanya juga. Terus akhirnya aku juga minta saran sama ibu sama Mbak Nanda. Itu tuh ternyata kita tuh harus sangat amat bersabar. Juga kita tuh harus dalam keadaan yang sangat tenang gitu. Karena kan aku kan juga masih bingung aku tertariknya di mana. Jadi aku coba-coba terus kemarin buat makrab yang tas dari HP itu. Buatnya itu ya gitu, sangat susah gampang. Kalau untuk hasilnya sih ya sesuai ekspektasi, aku juga nggak nyangka kalau bakal aku berhasil bakal buat itu. Aku karena itu tuh sangat susah banget. Terus bikin brandnya sama manik-maniknya itu. Kalau dari banyaknya karya yang aku buat di sini, aku mungkin yang tahun ini aku tahun ini bikin pembalut kain, dimana itu effortnya itu nggak main-main. Aku menghabiskan banyak uang juga buat penelitian ini. Aku meneliti soal banyak kain, walaupun di YouTube itu banyak tutorial dan juga nama-nama kainnya, cuma kan setiap kain ada banyak jenisnya, nggak cuman kayak satu nama ini dia kainnya begitu. Jadi aku menghabiskan lumayan banyak waktu dan effort juga buat bikin ini gitu. Kalau soal efektifnya tentu saja efektif, karena di sini ini lebih kayak menggantungkan realita. Kan kalau di sekolah formal kan kita cuma harus duduk belajar terus gitu, tanpa kita ketahui apa yang kita butuhkan di dunia luar nanti saat kita sudah keluar dari perkuliahan dan juga keluar dari pelajaran formal itu. Ini lebih efektif karena di sini kita disuruh kayak bikin proposal, terus bikin ya presentasi, berdiskusi dan banyak hal lainnya sih. Kalau tips and triknya sih mungkin ini dari pengalaman dari hobiku juga sih. Aku sering merasa jenuh kalau waktu bikin atau enggak ya bikin craft gitu. Cuman yang bikin aku tetap semangat itu karena adalah dimana aku ini mengasih challenge kepada diriku sendiri. Aku bisa nggak ya buat menyelesaikan ini. Kesanku sama belajar di sini ya enak-enak aja sih sebenarnya. Ya tentu aja ada up and down-nya, ada beberapa yang bikin lumayan capek dan juga lain-lainnya. Proses belajar yang memerdekakan siswa memang tidak selalu berjalan dengan lancar. Tantangan selalu ada dalam proses belajar. Semua proses belajar merdeka menjadikan warga belajar untuk tangguh dan percaya diri. Ini yang menjadi tonggak penting dalam membangun insan manusia untuk menghadapi perubahan global yang selalu mendatangkan tantangan. Inilah belajar yang sesungguhnya. Komunitas belajar Qaryah Thayyibah.